Selamat sore bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah bimbingan proposal skripsi untuk kelas 4B, 4C, 2C maksudnya 2C. Kiranya menurut ketemu kita hari ini semakin memantapkan suara-suara untuk mengerti filsafat timur hari ini. Kita akan membahas tentang filsafat Minangkabau yang akan disampaikan oleh para pelapor bacaan. Selamat siang menjelang Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak.
Baik, saudara-saudara, kita akan segera mulai. Silakan komiti memimpin doa dan memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Untuk memulai perkuliahan kita, maka dipimpin dengan doa oleh saudara. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau telah menemani kami dari pagi hingga hari ini. Bapak, kami akan memulai perkuliahan kami Filsafat Timur. Bapak, Engkau berkati kami supaya kami dapat menjelaskan laporan bacaan Bapak. Hanyalah Tuhan Anak-Mu melalui pantaran Putra-Mu Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih buat Dian Permatadarus yang telah memimpin kita dalam doa. Ini adalah bacaan yang terakhir dan kita akan mendengar teman-teman kita menyampaikan laporan bacaan mereka. Kita mulai dari saudara Tetap Berkat Jeluku. Silakan menyampaikan laporannya selama 5 menit ke depan. Silakan Tetap Berkat Jeluku. Izin Pak, tadi Pak Berkat Jeluku meminta izin tidak bisa hadir karena koneksi katanya bermasalah Pak, mati lampu Pak. Gimana dia permisi? Tadi di chatting pribadi melalui WhatsApp kepada saya Pak. Pada siapa dia permisi? Sama saya Pak di titip pesan Pak, biar disampaikan di kelas Pak. Kamu dosen? Atau saya yang dosen? Kalau kau yang dosen, Kalau untuk dosen pas saya kan sudah diberi aturan. Jika mahasiswa tidak masuk, bukan permisi sama you, permisi sama saya. baik Pak. Anda bukan dosen. Ngerti nggak lu? Berkali-kali saya katakan. Ngerti Pak. Kalau kau dosen ya silakan. Oke ya, semoga saudara itu paham lah. Jangan berkali-kali saya sampaikan begitu. Paham Pak. Anggap Tetap Berkat Jeluku tidak hadir karena dia tidak permisi sama saya dan dia absen. Soal tugasnya saya anggap juga tidak ada. Oke, Valentina Anggriani, bagaimana? Saya minta kepada saudara Richard untuk men-share laporan. Sudah terlihat teman-teman dan Bapak dosen? Sudah saudara Richard. Baik, saya akan memulai laporan baca saya. Merantau dengan damai, nilai-nilai kehidupan orang Minangkabau dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya baru. Pendahuluan, orang-orang Minangkabau sudah tidak lama dikenal sebagai salah satu etnik yang suka merantau. Adat Minangkabau telah memberi fatwa, jika seseorang pergi merantau, mereka hendaknya menjunjung tinggi budaya lokal di mana mereka merantau. Pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Anak muda yang merantau harus menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dia merantau. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai nilai-nilai kehidupan orang Minangkabau dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Pembahasan kebudayaan Minangkabau. Adat Minangkabau pada dasarnya adalah suatu tataan nilai yang menjadi patokan bagi orang Minangkabau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Minangkabau, tataan nilai adat Minangkabau berdasarkan syara. Dasar nilai syara tersebut menjadi pedoman bagi keberlanjutan dan pijakan bagi kelangsungan adat Minangkabau. Pepatah mengatakan bahwa usang using lui adat nang elok sepakai nan burua dibuang jo etongan, yang artinya yang using diperbaharui, adat yang baik sama dipakai, yang buruk dibuang. B. Tradisi merantau dalam kebudayaan Minangkabau. Merantau merupakan bagian yang tak terpisah dari kehidupan orang Minangkabau.
Pepatah dapat mengatakan, karatau mandang di hulu, babuah babungo, balun karantau bujang dahulu, di rumah baguno balu. Yang artinya, anak muda Minangkabau yang masih bujangan, belum menikah dalam struktur adat Minangkabau, belum termasuk orang yang memiliki fungsi adat seperti menentukan keputusan dalam keluarga kecil maupun besar. Oleh karena itu, anak laki-laki yang masih bujangan harus mencari pengalaman terlebih dahulu dengan pergi merantau. Pada umumnya, orang tua menganjurkan kepada anak remaja Minangkabau supaya merantau. Anak remaja diminta meninggalkan kampung halaman, namun jangan sampai melupakan alam Minangkabau. Adat Minangkabau memberi bekal hidup di rantau bagi segenap perantau. Anak Minangkabau pergi merantau hendaknya mencari saudara-saudara sekampung, baik yang hubungan pertalian darahnya jauh maupun dekat, namun yang utama adalah mencari induk semat tempat jejak. C. Nilai dasar orang Minangkabau dalam merantau. Yang pertama itu nilai dasar kehidupan berupa keteguhan dalam memegang prinsip atau memiliki pendirian yang teguh. Yang kedua, nilai dasar kehidupan berupa jujur, artinya sesuai lahir dengan batin, apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang ada, kewaspadaan dan tanggap terhadap situasi yang dihadapi dan kemungkinan yang akan terjadi. Yang keempat, nilai dasar kehidupan berupa sopan santun dan rendah hati. Yang kelima, nilai kehidupan berupa kemampuan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang keenam, nilai kehidupan berupa kerja keras sebelum mendapat hasil yang diharapkan. Ketujuh, hemat dan tidak boros, karena sikap boros dan tidak hemat merupakan sikap yang dapat mengiring manusia pada kegagalan hidup. Kedelapan, nilai kehidupan berupa tanggap terhadap situasi. Kesembilan, nilai dasar kehidupan berupa takwal, artinya manusia dalam menjalani kehidupannya tentu tidak semua yang dicita-citakannya dapat terwujud, meskipun ia telah usaha sekuat tenaga dalam meraih cita-cita tersebut. Kesimpulan, nilai-nilai kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang orang Minangkabau kepada anak cucunya telah berhasil membawa kehidupan masyarakat Minangkabau bertahan menghadapi berbagai gelombang kehidupan. Nilai moral dan kesopanan santun ini sangat ditekankan untuk ditaati, karena menurut adat Minangkabau, tidak ada keberhasilan tanpa melaksanakan nilai-nilai moral dan sopan santun. Orang Minangkabau dalam merantau secara alamiah dibekali dengan nilai-nilai kehidupan yang diwaris secara turun-temurun. Nilai kehidupan itu yang sudah saya bacakan sebelumnya. Dalam kesembilan nilai-nilai dasar di atas, ada 3 nilai dasar yang sangat berkaitan dengan kemampuan orang Minangkabau dalam menyesuaikan diri dalam beradaptasi dengan lingkungan barunya di perantauan, yaitu yang pertama sikap sopan dan santun, yang kedua sikap menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku di tempat rantau, yang ketiga sikap rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Oke, terima kasih kepada Valentina Ketonang. Sekarang kita lanjut kepada Veronica Simatupang. 5 menit dari sekarang. Silakan. Baik Pak, sebelumnya Saudari Mona, tolong share screen. Baik, filsafat Minangkabau yaitu menciptakan perdamaian dengan menjunjung tinggi budayanya dimanapun mereka berada. Yang kedua, menyesuaikan diri budaya-budaya lain yang dimanapun mereka berpihak. Yang ketiga, lebih baik mencegah timbulnya konflik daripada mengatasi konflik. Untuk pengetahuan yang lebih dalam mengenai filsafat Minangkabau ini, saya akan menjelaskannya dalam pembahasan yang lebih dalam lagi berdasarkan pemikiran dari Misnal Munir. Pendahuluan yang pertama, yaitu adat dan budaya Minangkabau merupakan sebuah ideologi budaya, ajaran-ajarannya yang berupa pepatah, pepiti, indah untuk disebut-sebut, dan kedengarannya sangat ideal untuk diperkenalkan ke masyarakat dunia untuk diterapkan di abad ke-21 mendatang. Orang Minangkabau selalu mengatur kehidupan mereka dengan menggunakan akal, pikiran, dan perasaan untuk mengamati, memikirkan, dan mengambil pelajaran dari keteraturan alam yang dimilikinya. Di sini ada isi, yaitu pertama kebudayaan
Minangkabau. Masyarakat Minangkabau seperti yang kita ketahui itu sangat menjunjung tinggi adat mereka. Bagi masyarakat Minangkabau, kebudayaan serta adat merupakan suatu hal yang penting untuk dijalankan. Adat Minangkabau merupakan peraturan yang sangat memikat serta mengadupan orang Minangkabau. Adat Minangkabau merupakan tatanan nilai yang menjadi patokan hidup mereka. Maka dari itu, adat Minangkabau bersifat dinamis yang selalu berubah berdasarkan perkembangan zaman, di mana sesuai pepatah yang mengatakan usang-usang diperbaharui, adat nan elok samo dipakai, dan baruak dibuang jo etongan. Yaitu yang usang diperbaharui, adat yang baik sama dipakai, yang buruk dibuang dengan kesepakatan. Di sini berarti adat Minangkabau adalah sistem nilai yang perkembangan masyarakat. Jika adat Minangkabau buruk, maka masyarakat Minangkabau meninggalkannya. Tapi sebaliknya, jika adat Minangkabau baik, maka masyarakat bersama-sama melakukannya. Dan yang kedua itu tradisi merantau dalam kebudayaan Minangkabau. Merantau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang Minangkabau. Yang menjadi motivasi bagi orang Minangkabau untuk pergi merantau adalah untuk mencari sesuatu yang masih kurang dalam dirinya, dengan harapan bila kekurangan yang dicarinya itu telah ditemukan akan menjadikannya orang yang berguna bagi kampung halamannya, di mana ada faktor penyebab mendorongnya orang Minangkabau merantau, yaitu yang pertama, untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan penghidupan di kampung halamannya sendiri. Yang kedua, faktor pendidikan. Orang Minangkabau merantau dengan alasan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, faktor keselamatan, yaitu masyarakat Minang merantau untuk menyelamatkan diri dan mencari kehidupan yang layak. Yang keempat, itu faktor perilaku buruk diri sendiri, sehingga mereka tidak disenangi dan tidak disukai di kampung halaman sendiri, karena perbuatan mereka yang tercela membuat mereka harus pergi merantau meninggalkan negeri karena untuk mereka rantau adalah petualangan dan pengalaman dengan menjelajahi wilayah geografis tertentu. Di sini ada seorang tokoh yaitu Tsuyoshi Kato, seorang peneliti Jepang, dalam bukunya Materiality dan Migration: A Flowing Minangkabau Tradition in Indonesia menyimpulkan bahwa the remarkable resilience of Minangkabau Materiality has been greatly facilitated by the society custom of migration. The matrilineal system itself probably encouraged Minangkabaumen's tendency to migrate, yang berarti yang menjadi pendorong utama terjadinya budaya merantau yaitu karena adanya sistem matrilineal dalam adat Minangkabau. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu nilai dasar orang Minangkabau dalam merantau. Yang pertama, merantau dalam kebudayaan orang Minangkabau mempunyai nilai etos kerja yang tangguh, di mana di sini pepatah adat mengajarkan nilai dasar yang harus dipegang dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Yang pertama, nilai dasar kehidupan berupa keteguhan dalam memegang prinsip atau memiliki pendirian yang teguh, di mana pepatah mengatakan pendirian tak menamawah dipengaruhi, iman tak bulia goyang. Nah, di sini ada pendirian tidak mau dipengaruhi, iman tidak boleh goyang. Dan kedua itu nilai dasar kehidupan berupa jujur, artinya sesuai yang lahir dengan batin, apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Yang ketiga, nilai dasar kehidupan dan tanggap terhadap situasi yang dihadapi dan kemungkinan yang akan terjadi. Yang keempat, nilai dasar kehidupan berupa sopan santun dan rendah hati. Yang selanjutnya, yang kelima, nilai dasar kehidupan berupa kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Kita habis, silakan kepada Juliet ya, Juliet Angriani Kacaribu. Silakan waktu ini untukmu. Silakan buka mic-nya. Silakan buka mic-nya. Lihat Kacaribu.
Halo, silakan dilihat. Apakah Juliet ada di sini? Tampaknya Juliet kali ini tidak ada ya. Oke, Juliet tidak ada. Silakan Yunus, Segelinggi. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hidup di rantau dengan damai. Layaknya kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini karena kita masih dapat belajar seperti biasanya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan baca saya kepada Bapak dosen dan juga teman-teman, yaitu tentang hidup di rantau dengan damai. Di mana saya akan menjelaskan adat dan kebiasaan orang Minangkabau saat mereka pergi merantau, serta juga penyebab mereka menyukai untuk merantau. Semoga laporan baca saya ini dapat menambah pengetahuan kita sama. Terima kasih. Pengantar. Adat dan kebudayaan Minangkabau adalah salah satu adat yang berasal dari daerah Minangkabau. Isnal Munir mengatakan bahwa adat dan kebudayaan Minangkabau sekarang mengalami penurunan. Salah satunya ialah penurunan nilai dalam adat Minangkabau. Adat Minangkabau memiliki rencana untuk mengenalkan ajarannya kepada orang yang mau belajar. Akan tetapi masyarakat Minangkabau sendiri sudah lupa terhadap ajaran-ajaran mereka. Memang ada sebagian dari mereka yang masih tetap melakukannya. Akan tetapi kehidupan mereka telah dikurung oleh budaya yang baru, yang dominan berlawan dengan nilai yang ada dalam adat Minangkabau. Generasi muda Minangkabau juga sudah menganggap aneh terhadap adat mereka sendiri, sehingga dikatakan bahwa adat Minangkabau adalah salah satu budaya di Indonesia yang sudah tidak utuh lagi. Adapun strategi mereka untuk mengatasi hal itu ialah dengan mengeksplisitkan nilai-nilai filsafat dalam budaya Minangkabau secara sistematik dengan cara menilai dan menulis sehingga orang lain bisa membaca, sehingga boleh dipelajari oleh generasi muda yang akan datang. Kebudayaan Minangkabau. Dalam budaya Minangkabau, mereka juga memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang harus dipatuhi. Jika seorang melanggar atau memenuhinya, maka akan disebut dengan tidak beradab. Isnal Munir juga menerangkan bahwa adat atau budaya Minangkabau yang dibuat oleh para leluhur mereka yang terdahulu, sehingga meskipun itu berlalu, tetap adat itu berlaku bagi kehidupan mereka. Adat Minangkabau bisa menyesuaikan terhadap perkembangan zaman, sehingga tidak membuat adat itu jadi terlupakan. Pepatah Minangkabau yang sangat familiar dalam budaya mereka adalah sebagai berikut. Usang-usang dibarui, adat elok sama dipakai, dan buruk dibuang jo etongan. Yang memiliki arti bahwa dalam budaya Minangkabau itu adat yang baik dipertahankan, sedangkan adat yang tidak baik itu ditinggalkan. Menurut penjelasan dari Isnal Munir bahwa semua adat Minangkabau itu baik. Adat Minangkabau dibuat oleh pendahulu-pendahulu dipaksa untuk diikuti oleh generasi mereka. Mereka bebas untuk memilih yang mana. Akan tetapi setiap pilihan mereka itu memiliki konsekuensi yang harus mereka terima. Budaya Minangkabau saat ini memiliki masalah, yaitu tidak sesuai dengan yang aslinya, atau bisa dikatakan bahwa tidak sesuai dengan adat yang dahulu dibawakan oleh para pendahulu mereka. Hal ini terjadi dikarenakan kepedulian para pengikutnya menjadi berkurang. Akan tetapi meski sekarang memiliki masalah, bukan berarti bisa disimpulkan bahwa adat dan kebudayaan Minangkabau itu tidak relevan. Tradisi merantau dalam kebudayaan Minangkabau. Merantau adalah suatu hal yang harus dilakukan dalam kebudayaan Minangkabau, sehingga para laki-laki yang masih bujangan diwajibkan untuk pergi merantau ke negeri orang supaya mereka memiliki pengalaman hidup. Menurut Isnal Munir, dalam sejarah budaya Minangkabau dijelaskan bahwa para pendahulu mereka juga adalah perantau, sehingga daerah perantau itu masih terus menurunkan kepada keturunan mereka. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengapa orang Minangkabau sering suka merantau. Menurut sejarah ada sebagai berikut. Yang pertama, supaya lebih mengetahui kehidupan di luar kampung mereka, dan juga untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Yang kedua, pelajar dan siswa banyak merantau karena tempat belajar atau sekolah yang ada di tempat mereka tidak sebanding. Yang ketiga, banyaknya masyarakat sipil yang pergi merantau keluar Sumatera untuk mencari nafkah sendiri. Itu terjadi setelah pemberontakan semesta. Yang keempat, mereka juga tidak disukai ketika mereka tidak pergi merantau. Menurut Umar Jules juga, ada dua hal yang menyebabkan mengapa orang Minangkabau selalu merantau. Yang pertama dikarenakan dari dorongan diri sendiri untuk hidup mandiri, dan hal yang kedua adalah perselisihan sehingga membuat mereka untuk pergi merantau. Pada umumnya, anak-anak remaja Minangkabau juga sudah disuruh untuk merantau. Hanya saja jangan sampai melupakan alam Minangkabau. 2.4 dasar orang Minangkabau dalam merantau. Dalam adat Minangkabau, seorang yang sudah pergi merantau harus mampu mengubah diri menjadi yang lebih baik dan tidak boleh kehilangan pendirian. Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh budaya Minangkabau saat mereka merantau. Yang pertama, seorang yang pergi merantau harus berpegang teguh pada nilai-nilai kehidupan seperti yang sudah dilakukan para leluhur mereka di Minangkabau. Sehingga ada pepatah Minangkabau mengatakan, pendirian tak manuah dipengaruhi, iman tak boleh goyah, kemudian tak boleh patah, lalunan tak boleh berubah, walau lidah kadigunting
katobana disampaikan dulu. Yang berarti bahwa kebudayaan Minangkabau harus memiliki pendirian yang kokoh serta tidak boleh mudah dipengaruhi. Yang kedua, seseorang yang pergi merantau harus memiliki nilai kejujuran yang memiliki arti bahwa setiap perkataan mereka harus sesuai dengan yang di hati. Pepatah Minangkabau juga mengatakan, kamulia santak gala, kahilia sarung kuah dayu buang sakato lahia jobatin, sesuai mulut johati, yang memiliki arti bahwa apa yang diucapkan harus sesuai dengan apa yang di dalam hati mereka ataupun tulis. Yang ketiga, seorang dari daerah Minangkabau yang pergi merantau harus memiliki nilai kewaspadaan dan ketanggapan akan situasi. Seperti pepatah Minangkabau mengatakan, tahu di rantiang kalian piak, tahu di duriang kamu cucuak, tahu di dahan sama maipok, tahu di bermasyarakat. Keempat, seorang yang pergi merantau harus memiliki nilai sopan santun dan rendah hati seperti pepatah Minangkabau yang mengatakan, indak nan kurit selain kandi, indak nan sirah selain sagu, indak nan elok selain budi, indak nan indah selain baso. Yang berarti bahwa seorang dalam budaya Minangkabau apabila ia pergi merantau, haruslah ia sopan dalam pergaulan dan rendah hati. Yang kelima, seorang yang merantau biasanya dalam Minangkabau harus memiliki nilai kehidupan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan atau menyesuaikan diri dalam lingkungan baru. Seperti pepatah mereka mengatakan, di mana semua digali, di sinan alia disawak, di sinan pulau rantiang dipatah, yang memiliki arti bahwa seorang perantau dari Minangkabau harus mampu mengadaptasikan diri mereka dengan lingkungan dan mampu menyesuaikan adat istiadat yang ada di daerah perantauan mereka. Yang keenam, seorang yang pergi merantau harus memiliki nilai-nilai kehidupan yang berupa kerja keras sebelum mereka mendapatkan hasil yang mereka dapatkan. Seperti pepatah Minangkabau juga mengatakan, baraki-raki dahulu baranang-ranang kemudian, pasakit-sakit dahulu baranang-ranang kemudian, yang memiliki artian bahwa mereka harus siap lelah dalam bekerja untuk mencapai kesenangan akhir hidup mereka. Yang ketujuh, ada juga yang seorang yang merantau harus memiliki nilai kehidupan yang tidak boros, karena keborosan akan menuju kepada kegagalan. Seperti pepatah Minangkabau yang mengatakan. Waktunya sudah habis. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Setelah kita selesaikan laporan baca yang ke-6, dan ada 2 orang yang tidak menyampaikan laporan bacaannya, yaitu Saudara Tetap Berkat Jaluku dan Yulian Anggrani Kacaribu. Saya tahu bahwa kalian mengalami kesulitan dalam rangka masuk ke Zoom. Tapi kan pikiran saudara ada, tangan saudara ada. Boleh dikasih tahu ke saya, diinformasikan. Pakai ini, pakai otak. Supaya saudara bisa diizinkan. Jangan permisi kepada Komtimu. Komtimu itu tidak punya hak di sini menentukan. Yang menentukan itu saya sebagai dosen. Jadi kalau saudara bermasalah, sampaikan kepada saya. Supaya saya selesaikan masalahnya. Tadi saudara Tetap Berkat Jaluku baru memberitahukan kepada saya jaringannya pada menit ke-4, pada menit ke-21. Itu dia tidak punya daya nalar, otak yang bagus. Harusnya disampaikan ke saya sebelum dia masuk kuliah. Sama seperti Kacaribu. Sampai sekarang dia tidak punya ide untuk menyampaikan persoalannya kepada saya. Jadi kalau saudara punya persoalan soal jaringan, sampaikan ke saya. Kan ada WA saya kan? Bisa dijapri. Pak, jaringan di rumah saya rusak, mati lampu dan sebagainya. Kan bisa kan? Saya bisa menimbang keadaan saudara. Tapi karena saudara tidak punya etikat baik, maka saya pun tidak punya etikat baik. Jika Anda sopan, saya paling sopan. Kan itu kan? Jadi kita punya aturan dalam perkuliahan. Gitu ya. Jadi ke depan masih banyak lagi pertemuan kita ke depan. Tolong pakai etika komunikasi kepada dosen. Apalagi perkuliahan dari ini. Saya tidak bisa lihat saudara, tapi jika ada masalahmu, sampaikan ke saya. Itu soal tugas hari ini. Secara umum saya sampaikan bahwa apa yang saya inginkan dalam perkuliahan tatap muka, khususnya dalam laporan baca, itu belum sampai kepada keinginan dan tujuan pembelajaran itu. Saya sudah sampaikan bahwa proses pembelajaran itu berbagai model. Ada yang ceramah, saya menyampaikan
beberapa informasi pengajaran berkaitan dengan materi kita. Lalu ada dialog. Yang kedua, mahasiswa yang memberikan informasi, mengajar. Saya katakan kalian mengajar saya, mengajar kita. Kalian menjadi dosen. Maka diberi kesempatan kepada saudara mempersiapkan materi dengan membaca buku. Apa yang kau tahu, sampaikan di sini. Lalu kita diskusikan bersama, kita gumuli bersama, kita tambah masukan-masukan bersama. Supaya tujuan pembelajaran kita tercapai. Lalu yang ketiga nanti adalah diskusi kelompok. Kelompok mempresentasikan hasil perenungan mereka secara komprehensif. Jadi ada tugas pribadi, ada tugas kelompok. Tugas pribadi saya nilai, tugas kelompok saya nilai, bagi dua, itulah nilaimu. 25% tugas. Jika kamu tidak berhasil dengan baik, maka kamu sendiri yang membuat nilaimu turun. Sudah saya katakan kan? Yang menilai Anda adalah Anda. Saya bukan menurunkan nilaimu, tapi Anda yang menurunkan nilaimu dari nilai A menjadi nilai C atau nilai D. Jika saudara baik dalam tugas kelompok, baik tugas pribadi, maka nilaimu bagus. Tapi kalau nilai pribadimu jelek, nilai kelompokmu jelek, jangan bermimpi nilai A. Ya, jangan bermimpi nilai A. Tapi kalau kau ikuti semua aturan baik, kamu belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, mimpimu bisa terwujud nilai A. Karena apa? Otakmu berisi dengan baik. Tujuan saya ialah Anda punya pengetahuan. Bukan soal nilai ya. Kalau nilai bisa saya nilai A semua. Tapi kalau dobelnya otakmu kosong, itu apa? Oke, saya tidak akan mau jelaskan lebih dalam lagi soal filsafat Minangkabau, karena saya sudah terbawa emosi dengan keadaan sekarang. Tapi belajarlah dengan lebih dalam. Saya hanya bicara minggu depan, kita akan masuk pada filsafat daily. Itu tugas kelompok yang pertama. Saya akan bisa nilai nanti kelompok itu siapa yang belajar dan siapa yang tidak belajar. Siapa yang belajar kelompok dan siapa yang mengerjakan sendiri. Paper itu. Jika itu dikerjakan sendiri, hanya beberapa orang, hati-hati berhadapan dengan saya. Semua gagal. Ya, saya ulangi, semua gagal. Maka persiapkanlah diri ini. Seolah-olah Anda berkelompok mengerjakannya. Kalaupun hanya seorang yang mengerjakannya. Bagaimana caranya? You yang belajar. Bagaimana caranya? Ya. Jadi belajar bukan untuk mencapai nilai. Tapi belajar ialah menambah wawasan dalam pemikiran. Anda cerdas, jemaat berbahagia. Anda bodoh, jemaat rugi. Hanya memikirkanmu yang pendeta bodoh. Tak punya apa-apa. Rugi jemaat menggajimu. Kalau tidak punya wawasan, pengetahuan ini. Saya sudah katakan, kalian masih semester 2 kan? Semester 3, cepat aja keluar dari ICT. Masih ada kampus lain yang membuat kalian timpang. Kalau kalian tidak mau serius belajar teologi, lebih baik cepat keluar dari kampus daripada kalian menjadi musuh atau sesuatu atau orang yang tidak berguna di jemaat. Saya tidak mau pendeta yang tak berguna di jemaat. Saudara dipersiapkan menjadi pendeta yang punya integritas, intelektualitas yang baik. Gitu ya. Itu yang pertama soal minggu depan. Yang kedua soal pengganti mata kuliah. Tolong nanti kelompok mencari kuliah pengganti kita. Minggu yang lalu kita tidak masuk. Cari kapan. Nanti komite sampaikan kepada saya hasilnya kapan. Saya kosong itu hari Selasa pagi, Kamis pagi, dan Jumat pagi. Silakan pilih. Selasa, Kamis, dan Jumat. Silakan. Kalau tidak, jangan cari. Nanti jangan cari Senin, jangan cari Rabu. Saya tidak bisa. Kita harus mencari waktu dia pengganti. Dan kemudian nanti untuk kelompok 2 dan kelompok 3 segera selesai. Jadi kalau ada kuliah pengganti nanti kelompok 2 dan kelompok 3 akan kita lanjut membahas. Jadi segera diskusikan di kelompok kapan kuliah pengganti sekalian sepakati. Kelompok 2B telah memilih hari Selasa jam 4 sore minggu depan. Jadi mereka Selasa masuk, Rabu masuk.
Dia langsung 2 paper harus dibahas. Jadi kalau kalian tidak punya waktu mengganti, maka kalian akan ketinggalan. Ingat, pertemuan yang kurang dari 18 pertemuan tidak bisa ujian semester. Maka kalau kalian tidak mau cari kuliah pengganti, maka kalian nanti bisa libur sampai di atas tanggal 25 Desember. Terserah kamu. Kalau kalian ingin cepat libur Natal, cari kuliah pengganti. Kalau tidak mau, ya silakan kita libur di atas tanggal 25. Itu ya. Demikianlah yang dia sampaikan. Nanti belajar aja sahabat Minangkabau dengan baik, baca berulang-ulang, cari sendiri apa yang dimaksud oleh penulis kepada kalian. Dan apa intinya yang disampaikan oleh Misnal Munir, baca sendiri aja. Oke ya. Sampai demikian, Komti. Silakan ditutup dengan doa. Permisi Pak. Permisi Pak. Saya ingin bertanya, bisa Pak? Suaramu kedengaran, kurang kuat. Suaramu tidak kedengaran. Permisi Pak, saya ingin bertanya, bisa Pak? Silakan. Baik Pak, terkait tugas kelompok 2 Pak. Kan semisal hari Selasa kami memilih untuk mata kuliah pengganti Pak. Jadi kami mengumpulkan kapan Pak? Hari ini. Atau hari Senin, karena itu pengganti ya. Hari Senin. Hari Senin dikumpul, karena kuliah pengganti. Tetapi kelompok 3-nya, karena hari Rabu kita akan membahasnya, hari Selasanya harus dipilih. Kelompok 3. Kalau misalnya hari Selasa kita pilih pengganti, maka hari Senin kelompok 2 kirim, Rabunya kita masuk. Kelompok 3 hari Selasa. Seharusnya kalian kan kelompok 2 itu nanti setelah 1 minggu kan seharusnya. Tapi karena kita percepat, maka 1 hari aja. Demikian juga kelompok 3. Hari Rabunya kita, hari Selasa dikirim. Begitu ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Enggak ada. Silakan Komti pilih salah seorang untuk berdoa. Baik Pak, terima kasih. Untuk mengakhiri perkuliahan kita dipimpin dengan doa oleh saudari Sonia Simanjuntak. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa, di mana kami pada sore hari ini kami sudah selesai menyelesaikan itu perkuliahan mata kuliah kami itu filsafat timur ya Bapa. Kiranya Bapa yang memberkati Bapa dosen kami, kiranya Bapa yang memberikan Bapa dosen kami kekuatan ketabahan supaya bisa membimbing kami lagi ya Bapa ke depannya ya Bapa. Begitu juga ya Bapa, berkatilah kami Bapa, berilah kami kepintaran Bapa, berilah kami kesabaran ya Bapa, dan berilah kami kekuatan ya Bapak, agar supaya apa yang kami baca ya Bapak, agar supaya apa yang diberikan Bapak dosen kami bisa kami terapkan di dalam pemikiran kami masing-masing ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Bapak, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Selamat sore. Yahoo, jua-jua, ahoy. Salam. Selamat sore Pak. Selamat sore, Pak. Sore Pak. Jua-jua Pak.